kita tahu sekarang TikTok udah jadi sumber tren tercepat yang kita bisa ambil. Dan kita lihat 2021 aja tren udah cepet banget. Dan dikabarkan 2022 ini bakal semakin cepat lagi. Apakah kita harus ikutin semuanya gitu kan banyak banget tuh. Ya. Menurut William gimana? Kita udah sering bahas ini secara internal ya, Ed ya. Tapi kita mau disclose, kita buka-bukaan ini buat kalian semua. Hai guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang gimana sih yang kita bisa lihat di 2022 nih. Bareng para expert di sini. Sebelah kiri gue udah ada Mas William Sudana dan sebelah kanan gue udah ada Edi Harton. Lu parah banget sih satu betul. Grogi. Tadi tuh mau bilang mau Mas atau Ko gitu. Soalnya sebelah kiri udah Mas. Jadi kita bakal bahas apa yang terjadi di 2022 dan sebagai content creator kita butuh apa ya? Belajar dan ngelihat gitu. Jadi biar kita nggak ketinggalan gitu ya Mas William sama Ko Edi. Betul. Nah, Ko Edi, Ko Will, di 2020 ini kan sebenarnya kita lihat TikTok menunjukkan bahwa video-video sekarang semakin pendek. Orang attention-nya juga semakin pendek. Kayak kita gimana menjaga attention mereka. Nah, tapi belakangan kita juga tahu TikTok nih sebenarnya bikin durasi video yang 3 menit gitu. Loh, kita kan jadi creator bingung ya. Ini sebenarnya TikTok gimana sih? Mau tetap pendek videonya atau makin panjang? Atau menurut Ko Will gimana? Ya kalau menurut gue sempat baca satu artikel di mana sebenarnya video panjang pada akhirnya akan tetap menjadi central backbone dari setiap konten. Gitu, walaupun TikTok masuk dengan video pendek vertikal, tetapi ternyata TikTok pun melihat bahwa adanya necessity bahwa video panjang itu sebenarnya dibutuhkan oleh penonton. Tinggal masalah gimana sih orang bisa nonton sampai habis, ya kan? Walaupun attentionnya pendek, tapi kalau misalnya si kreator itu udah punya engagement tersendiri dengan si audience, mau sepanjang apapun videonya, pasti akan ditonton. Tapi itu ini ya, maksudnya platform YouTube. Kalau video panjang, TikTok. Oh oke. Nggak, masih gini. Kalau yang gua kemarin sempat ngobrol ya sama orang TikTok gitu, maksudnya kayak kita udah terbiasa dengan kehidupan sehari-hari yang nonton video cepat, 1 minute. Kayak dulu di awal malah 15 detik, 30 detik, terus jadi 1 menit, 3 menit, sekarang malah ada 5 menit gitu kan. Why? Kenapa? Karena itu untuk mencukupi kebutuhan teman-teman yang suka review. Karena kan kita review nggak bisa cuma 30 detik, nggak bisa cuma 1 menit, pasti butuh waktu lebih lama. Contoh kemarin yang sempat diinfokan misalnya sama orang TikTok kayak, lu motong bawang itu kan pasti lama. Terus atau kalau lu mau rias wajah pun juga lama, dan itu kenapa TikTok atau mereka keluarin video panjang karena untuk mencukupi kebutuhan kreator-kreator seperti itu gitu. Jadi si platformnya sendiri pun kita ngelihat bahwa mereka tuh beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh si kreator, supaya kreatornya juga bisa tetap menyampaikan aspirasinya, menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan dengan durasi yang tepat juga. Berarti nyambung sama niche-nya juga masing-masing ya. Kalau tutorial banyak, berarti mungkin perlu video lebih panjang. Nah, Ko Edi, aku mau nanya nih. Kan kita tahu bahwa content creator tuh berlomba-lomba untuk dapetin followers yang banyak gitu. Mereka bisa ngelakuin banyak cara lah untuk naikin followers. Termasuk beli followers. Iya, itu juga sih. Nah, gimana cara dapat followers banyak? Nah, tapi ada juga orang yang nggak pengen bikin konten yang terlalu viral. Yang penting mereka bagiin ke followers mereka gitu, ke yang udah ada gitu. Nah, menurut pandangan Ko Edi itu strategi mana sih yang paling oke atau cocok-cocokan atau gimana? Oke, kalau di industri sekarang gitu kan, orang atau brand melihat atau kayak kita juga bilang, wih followersnya banyak, orang itu keren gitu. Padahal kan followers banyak mereka build dari beberapa tahun yang lalu. Dan mereka membentuk itu dari followers kecil, mereka grab the organic followers, mereka jalin hubungan antara relasi sama followers kan, comments, DM, dan macam, sampai sekarang followersnya banyak. Dan orang sekarang kan kayak mereka ngerti, oh followers gede bisa di endorse sama brand, followers gede bisa collab sama brand, dan mereka menghalalkan segala cara termasuk beli followers. Tapi di satu sisi gini, kalau kita ngomong bahwa jumlah followers itu kan sebenarnya kan cuma angka. Tapi bagaimana kalau misalnya angkanya besar, ada case ya, followersnya banyak, tapi nggak bisa menjual, cuma jual 3 baju doang. Kalau saya contoh case-nya si Osa ya, Osa istrinya William kan juga sama kan, followersnya nggak terlalu banyak, cuma 6.000 followers, 5.000 followers, tapi dia punya super fans yang
Osa ngepost apa, orang ikut beli. Osa share apa, orang juga ikut di-share. Jadi sekarang ini bagaimana kita memposisikan kita sebagai kreator menjalin relationship sama mereka. Namanya juga sosial media itu bersosialisasi. Lebih penting bagaimana kita menjalin hubungan kita, relationship kita sama followers, sama teman kita, membentuk super fans itu. Apalagi karena ekonomi ya, Will ya. Gitu. Soalnya mungkin sebagai kreator kan kita juga takut gitu ya. Kalau si brand ini pasti takarannya followers Oke. itu. Followers yang banyak pasti endorse-nya bakal banyak gitu. Oke, tapi sekarang brand tuh mulai pinter. Kan ada namanya micro influencer, macro influencer, non influencer, dan mereka punya funneling sendiri masing-masingnya. Nah, tadi kan itu anggapannya bahwa uang tuh semua dapatnya dari brand, dari kolaborasi gitu. Kita dapatnya dari itu. Makanya orang tuh takut gitu. Nah, sedangkan kita juga sering bahas sama Mas William, ternyata kita tuh bisa menghasilkan uang nggak cuma dari kolaborasi brand aja kan. Yes. Nah, dari Mas William, apa aja sih dan gimana sih emang bisa ya gitu? Kita udah pernah bahas ini berulang-ulang ya, dimana sekarang ini kita masuk dalam fase creators economy. Mau apapun yang kita lakukan sebenarnya ada marketnya. Jadi seperti tadi Mas Edi bilang bahwa ketika kita cuma punya 1000 followers tapi kita punya audience yang benar-benar into kita bisa make money dari situ. Dengan cara apa? Kita punya affiliate marketing sekarang, kita bisa jual digital products, kita bisa bikin templates. Banyak cerita-cerita dari teman-teman, untuk Agus ya, dia cerita dia punya platform Linkit di mana dia cerita ada salah satu kreatorsnya yang jualan templates Excel itu bisa dapat 20 juta atau 200 juta dalam sebulan gitu, karena orang beli dan itu mainnya quantity gitu. Jadi sekarang ini kita nggak harus lagi tergantung sama brand. Yes. Kita sekarang dilatih untuk menjadi micro entrepreneur dengan bisnis kita, yaitu social media asset yang kita bangun. Menurut Freddy ada pandangan tambahan? Aku setuju sih. Maksudnya kayak sekarang platform misalnya contoh TikTok ya. Kan TikTok sekarang 1000 udah bisa live. Dan gue kemarin coba untuk live gitu kan. Dan ternyata ya ibaratnya kayak disawer sama netizen, dikasih Esta, dikasih apa, itu bisa menghasilkan duit juga dari situ. Dan kayak dari platformnya pun sendiri, kalau misalnya kita rajin live dengan kayak setiap minggu live berapa jam itu, ya orang kan makin banyak melihat live kita dan makin banyak nyawer kita kalau mereka suka sama apa yang kita diskusikan di situ. Jadi yang kita punya sendiri lewat platform yang kita gunakan tuh bisa menghasilkan duit. Iya, ngomong soal live itu kan kita dengar di China udah semakin marak orang live di sosial media gitu, dan udah hampir jadi, maksudnya udah jadi diseriusin gitu sama pemerintah. Nah, Koedi di Indonesia kan juga udah lumayan ramai nih orang-orang yang live termasuk Koedi juga praktekin. Apakah kita semua harus join live? Atau ya udah kalau emang orang-orang nggak masuk live nggak apa-apa gitu. Apa ruginya sih buat orang-orang yang nggak join gitu? Ikutan live. Nih teman-teman semua yang lihat video ini ya, kalian maksudnya kayak lihat kan contoh kalian punya Shopee gitu. Shopee jualannya sekarang live shop. Lazada jualannya live. Sampai ada film di Netflix kita akan share di sini ya linknya, videonya itu mereka menceritakan bagaimana live itu menghasilkan duit. Live itu maksudnya kalau sekarang live jualan, mungkin kayak misalnya versi agak pornnya yang kayak OnlyFans kan juga menghasilkan duit gitu dari situ gitu. Jadi bahwa industri ini udah melihat bahwa live ini jadi sebuah kebutuhan. Kayak contoh gini, kalau dulu kan lu ke toko terus lu biar pilihan, terus lu kayak ini beli ini bagus kan lu terangsang untuk beli. Nah karena sekarang tokonya pindah ke online, jadi cara jualannya via online gitu. Bahkan di Facebook group ya, gue nemu ada Tanah Abang. Itu Facebook group penjual Tanah Abang, mereka tuh live streaming loh, Facebook. Gitu, dan kayak, ayo satu baju, Kak boleh Kak, sini tinggal 40.000. Dan itu efektif. Nah itu tadi uang yang kita bisa dapat dari jualan produk langsung. Dan bahkan tadi kalau Edi sempat bilang, kita bisa dapat duit langsung dari followersnya di sawer. Yes. Ya kalau di TikTok ada traktir lah ya, minta es teh. Ngomong-ngomong soal TikTok, kita tahu sekarang TikTok udah jadi sumber tren tercepat yang kita bisa ambil. Dan kita lihat 2021 aja tren udah cepet banget pergi dan datang dan perginya gitu. Dan dikabarkan 2022 ini bakal semakin cepat lagi.
Nah gimana sih dari Mas William cara kita tuh bisa tetap apa ya ngikut gitu, nggak ketinggalan, dan apakah kita harus ikutin semuanya gitu kan banyak banget tuh. Ya. Menurut Mas William gimana? Kita udah sering bahas ini secara internal ya Teh. Tapi kita mau disclose, kita buka-bukaan ini buat kalian semua gitu. Tren yang lagi happening sekarang tuh tren-tren drama ya. Betul. Kalau misalnya kita ngeliat, kalian ada contohnya Lady Queen, ada King Kevin, ya kan Planet Gadget ya. Menurut gua mereka adalah kreator yang benar-benar paham gimana caranya bisa beradaptasi. Kalau misalnya kita ngeliat King Kevin itu kan punya toko HP sebenarnya, tapi dia bisa bikin dramanya tuh ke arah mana-mana dan semua orang engage. Dan even gua yang lihat ini siapa sih? Oh dia jualan HP ternyata kayak gitu. Dan brandingnya tetap masuk. Jadi tren drama di tahun 2022 akan terus berlanjut, ya kan? Even gini, kalau kita ngomongin tren ya, even kayak TikTok sendiri, kita kan gue lagi explore TikTok karena kan kita punya program Hopeful Creators buat TikTok gitu. TikTok sendiri itu kan kita sering ngadain challenge dan mereka pun juga ngomong bahwa join the hype, ikutin challenge-nya karena kita bikin untuk push content creator untuk bikin konten yang sesuai dengan niche-nya, tapi tetap ya sesuai sama niche-nya, tapi di explore. Oh misalnya contoh sekarang lagi tren hashtag atau challenge, tahu nggak sih? Lu misalnya kita sebagai edukator finance misalnya, lu bikin konten yang sesuai sama finance lu dengan hashtag tersebut. Jadi following the trend itu ikut the hype, join the hype, ya join aja gitu. Karena itu akan ada benefitnya buat kita sebagai kreator karena konten kita dilihat banyak orang jadi lebih tahu dan orang jadi lebih kenal sama kita. Tapi tetap balik lagi visi kita tuh apa? Kita mau bikin konten tuh di niche yang mana? Nah itu niche itu tinggal kita aplikasikan ke challenge-challenge trend yang sedang ada. Gak masalah join the trend tuh oke menurut aku. Dan sebenarnya TikTok juga kasih hashtag terbaru terus ya di explore itu biar kayaknya itu sebagai bentuk gimana TikTok mendukung creators kali ya. Jadi nggak buntu dapat ide, malah sebenarnya dengan dia kasih tren-tren itu membantu kita untuk bikin konten dan kasih ide-ide. Kadang problemnya yang dihadapi ya sebagai kreator kayak bingung, gue mau bikin konten apa ya. Nah dengan adanya contoh, dengan adanya challenge dan hashtag tersebut kayak makin memudahkan kita untuk kayak gue bikin konten kayak gini ya, sudah hype terus coba dan akhirnya berhasil dan jadi ya itulah tren. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian bingung gimana caranya jadi content creators ya. Kita punya program Creators Bootcamp yang bisa kalian ikutin. Harganya juga masih terjangkau banget. Dan tahun 2022 kita akan punya program yang lebih baru lagi, sudah kita upgrade lebih seru lagi. Silahkan cek link di bawah dan stay tune di semua sosial media kita. Karena kalau misalnya kalian ketinggalan, kayak sayang banget. Betul banget. Karena dari alumni-alumni yang udah pernah join, mereka semua 14 hari bisa tembus FYP, dalam 14 hari bisa belajar storytelling langsung, dan itu langsung praktek tanpa bullshit-bullshit. Yes, benar banget. Oke, mantap teman-teman. Jangan lupa akses linknya di bio. Oke guys, semoga belajar banyak hari ini di video ini. Thank you Koedi, Kowil sudah berbagi. Dan teman-teman boleh nanya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bingung nih soal creators ekonomi. Gimana caranya bikin konten, punya karir sustainable di sosial media. Teman-teman boleh isi di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.